down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang sama-sama kami hormati Ibu Mimanisma SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Perdagangan Luar Negeri. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini ada saya, Afwan Zidni, di samping saya ada Muhammad Indrawan, lalu di sampingnya ada Yuda Aditya. Mengenal apa itu ekspor impor. Pada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021, ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean merupakan suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada dalam zona ekonomi eksklusif. Penjelasan sederhananya, arti ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut eksportir. Eksportir sendiri merupakan kegiatan badan hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor yang dilakukan dalam skala besar tentunya akan melibatkan bea cukai sebagai pengawas lalu lintas suatu negara. Aktivitas ekspor biasanya terjadi ketika suatu negara sudah mampu memproduksi barang atau jasa dengan jumlah yang besar dan kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi. Hal ini mengakibatkan terjadinya kelebihan produksi barang tersebut untuk selanjutnya dapat dikirim untuk dijual di luar negeri. Saat melakukan kegiatan ekspor, maka negara tersebut akan menerima pemasukan yang biasa disebut sebagai devisa. Semakin sering suatu negara melakukan ekspor, maka akan semakin besar pula keuntungan devisa yang diperoleh. 2. Jenis ekspor. Di Indonesia terdapat 2 jenis ekspor, yaitu ekspor migas dan ekspor non-migas. Komoditas migas yaitu seperti minyak bumi dan gas, sedangkan ekspor non-migas yaitu seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kerajinan, barang industri, dan mineral hasil tambang. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan ekspor. 1. Keadaan pasar di luar negeri. 2. Keahlian eksportir dalam merebut pasar luar negeri. 3. Iklim usaha yang diciptakan pemerintah. 4. Ketentuan perjanjian internasional. Yang kelima, komoditas ekspor untuk Indonesia yaitu karet, minyak sawit, gas alam, batu bara, hasil hutan, hingga produksi garmen dan tekstil. Kegiatan ekspor mampu menciptakan permintaan efektif baru yang membuat barang-barang di pasar dalam negeri mencari inovasi untuk menaikkan produktivitas. Kegiatan ekspor juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas pasar di seberang lautan bagi barang-barang tertentu. Ada 2 cara yang dapat dilakukan dalam kegiatan ekspor, yakni ekspor biasa dan ekspor tanpa L atau C. Perbedaan di antara keduanya yaitu terletak pada penggunaan letter of credit sebagai alat pembayaran. Kegiatan ekspor biasa akan melakukan penjualan ke luar negeri dengan segala ketentuan yang berlaku. Kemudian kegiatan ekspor biasa ditujukan kepada pembeli menggunakan L atau C. Sedangkan kegiatan ekspor tanpa L atau C dapat dilakukan jika Departemen Perdagangan sudah mengeluarkan izin khusus. 3. Tujuan ekspor. Kegiatan ekspor mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut. 1. Mengendalikan harga produk. Sebuah negara yang melakukan kegiatan ekspor mampu memanfaatkan kapasitas yang berlebih pada suatu produk. Dengan begitu, negara tersebut dinilai mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Hal ini dikarenakan produk dalam negeri tersebut akan memiliki harga yang lebih murah saat bisa diproduksi dengan mudah dan melimpah. Agar negara tersebut mampu mengendalikan harga di pasar, ia harus melakukan kegiatan ekspor ke negara lain yang membutuhkan produk tersebut. 2. Menambah devisa negara. Nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing disebut dengan devisa. Adanya kegiatan ekspor bermanfaat untuk membuka peluang baru di luar negeri. Peluang tersebut akan menumbuhkan perluasan pasar domestik, investasi, dan devisa pada suatu negara. 3. Menambah lapangan kerja. Secara tidak langsung, kegiatan ekspor yang dilakukan akan membuat adanya lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu, kegiatan ekspor juga urut menekan angka pengangguran. Selain itu, pertumbuhan ekspor di suatu negara akan memunculkan lapangan pekerjaan yang menyebabkan turunnya angka kemiskinan. Pengertian impor.
Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean bertujuan untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas. Dalam bentuk jasa yang diterima dari luar negeri yaitu seperti asuransi, transportasi, tenaga asing juga diperhitungkan sebagai impor. Pada umumnya, pembelian barang impor merupakan barang-barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Orang atau lembaga yang mendatangkan barang impor disebut dengan importir. Kegiatan impor barang dilakukan guna mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh yaitu harga barang impor yang dijual bisa lebih murah daripada barang atau jasa yang sama dengan barang yang diproduksi dalam negeri. Kan sini ada contoh sederhananya dari impor. Contoh sederhananya yaitu Indonesia yang tidak memiliki produk gandum harus mendatangkan produk dari negara lain agar bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, bea cukai juga sebagai proses pendampingan saat kegiatan pengiriman barang impor dilakukan dengan skala besar. Secara sederhana, pemerintah akan menerapkan tarif pajak atas setiap produk ke masing-masing importirnya. Yang ketiga, jenis-jenis barang impor merupakan barang konsumsi atau barang jadi, barang modal, bahan baku, dan bahan menolong. Oke, selanjutnya ada berikut ini beberapa alasan suatu negara melakukan kegiatan impor. Yang pertama, negara impor bisa saja memproduksi barang tersebut, namun biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal, yang nantinya akan membuat harga barang dijual lebih mahal. Dan yang kedua, negara pengimpor sudah bisa menghasilkan sendiri, namun tidak cukup untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Yang ketiga, negara yang mengimpor tidak bisa memproduksi barang tersebut karena kurangnya bahan baku, keterampilan, dan lain sebagainya. Keempat, kegiatan impor dapat memberikan manfaat serta kerugian, terutama produsen di dalam negeri karena bisa kalah bersaing dengan produk impor, baik dari sisi harga maupun kualitas. Dan yang terakhir, impor juga merupakan aktivitas mengurangi cadangan devisa negara yang dapat membuat neraca perdagangan negara mengalami defisit. Selanjutnya berikut ini ada beberapa manfaat dari kegiatan impor. Yang pertama, mendapatkan teknologi yang lebih modern dari bahan yang diimpor. Yang kedua, suatu negara dapat fokus memproduksi barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, mengendalikan inflasi karena barang impor lebih murah. Dan yang keempat, mendapatkan barang atau jasa yang bisa dihasilkan di dalam negeri. Dan yang terakhir, mendapatkan pasokan bahan baku untuk industri di dalam negeri. Oke, selanjutnya ada tujuan impor. Tujuan impor tentunya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan ini juga merupakan bentuk komunikasi atau kerjasama pada tiap negara. Selain itu, memenuhi kebutuhan dalam negeri, kegiatan impor dilakukan untuk bertujuan untuk meningkatkan neraca pembayaran, mengurangi adanya pengeluaran devisa pada negara lain. Kegiatan impor juga bermanfaat untuk meningkatkan potensi pada suatu negara. Dan yang terakhir, kegiatan impor juga bermanfaat untuk memperoleh bahan baku dan teknologi modern. Hal ini membuat kegiatan impor secara tidak langsung mendukung stabilitas suatu negara. Oke, di sini ada contoh kebijakan ekspor dan impor. 1. Politik dumping. Yang pertama itu sporadik dumping. Sporadik dumping yaitu dumping yang dilakukan dengan jangka pendek. Tujuannya sporadik dumping yaitu mencegah terjadinya penumpukan barang di pasar dalam negeri karena kelebihan produk suatu barang. Yang kedua itu persistent dumping. Persistent dumping ini praktik yang dilakukan secara terus-menerus dan menetap. Hal ini dilakukan karena adanya perbedaan pasar atau negara importir dan eksportir, atau disebut juga dengan diskriminasi harga internasional. Selanjutnya ada predatory dumping. Predatory dumping ini bertujuan untuk melumpuhkan saingannya. Jadi saat harganya negara pesaing jauh jatuh, maka pelaku dumping akan menaikkan harga produknya sesuai dengan keinginan.
Oke, dua itu ada tarif. Tarif pembatasan impor ini atau IMARIF merupakan pajak yang dikenakan kepada objek atau suatu barang yang akan masuk ke wilayah suatu negara. Semua barang yang masuk ke suatu negara atau daerah dikenakan tarif pajak sesuai dengan nilai barang. Yang ketiga, kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas ini merupakan perjanjian antar kedua negara yang tidak membuat peraturan ataupun terhadap kegiatan jual beli barang. Jadi, perdagangan antar negara tersebut memungkinkan adanya komoditas yang dapat keluar masuk kawasan adanya hambatan. Dan yang terakhir ada por kuota atau pembatasan impor yang dilakukan jika suatu negara mengalami peningkatan dalam proses produksinya. Impor kuota merupakan pembatasan langsung atau jumlah barang yang diimpor. Cara ini dilakukan agar produk dalam negeri tidak tergerus dengan hadirnya produk-produk dari negara luar, sehingga pedagang lokal bisa berkompetisi secara sehat. Saya akan melanjutkan prosedur impor barang. Barang yang terkena bea keluar adalah kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit, dan produk turunannya. Produk hasil pengolahan mineral logam dan produk mineral logam dengan kriteria tertentu. Berikut ini adalah prosedur ekspor sesuai peraturan bea cukai. Yang pertama, eksportir harus menyampaikan PEB ke kantor bea cukai tepat pemuatan barang. PEB bisa dibuat dengan menyertakan invoice, packing list, dan beberapa dokumen penting lainnya. 2. Menunggu penelitian dokumen yang dilakukan oleh pejabat atau petugas yang berwenang. Jika dokumen tak lengkap, akan terbit nota pemberitahuan penolakan yang disebut NPP. Yang keempat, jika dalam pemeriksaan larangan dan atau pembatasan barang tertentu menunjukkan persyaratan dokumen belum terpenuhi, maka akan terbit nota pemberitahuan persyaratan dokumen yang disebut NPPD. Yang kelima, jika hasil pemeriksaan semua sesuai, barang tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang yang dibatasi namun persyaratan ekspornya terpenuhi, maka PEB akan diberi nomor pendaftaran dan diterbitkan respon NPE. Yang keenam, jika harus ada pemeriksaan fisik, maka akan diterbitkan pemberitahuan pemeriksaan barang yang disebut PBB. Jika hasil pemeriksaan sesuai, barulah terbit NPE. Pemeriksaan fisik. Dalam kondisi tertentu, barang ekspor dan akan diperiksa secara fisik. Berikut ini barang yang harus menjalani pemeriksaan fisik ditilik dari manajemen risiko. 1. Barang ekspor yang akan diimpor kembali. Yang kedua, barang ekspor yang ketika proses impor ditujukan untuk diekspor kembali. Yang ketiga, barang ekspor yang memperoleh fasilitas pembebasan atau fasilitas pengembalian. Yang keempat, barang ekspor yang dikenakan bea keluar. Prosedur impor. Dalam mempermudah proses impor barang untuk kepentingan negara, pemerintahan Republik Indonesia di bawah Menteri Perdagangan mengatur ketetapan barang impor dan prosedur impor barang untuk mengurangi kerugian bagi para investor dalam negeri, mengurangi merugikan konsumen dalam negeri, dan pastinya tidak merugikan negara. Prosedur impor yang dilakukan untuk mengirim barang ke dalam negeri sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan kontrak pembelian. Yang kedua, membuat letter of credit atau LC. Yang ketiga, shipping dokumen. Keempat, melakukan penyelesaian tagihan untuk bank mitra, proses penyerahan bill of lading, penyelesaian peaban, dan yang ketujuh, menyelesaikan wesel pada tempo yang ditentukan. Pada dasarnya, proses perdagangan impor meliputi 3 tahapan, yaitu proses kalkulasi harga impor, proses pembukaan,
oleh importir, dan yang terakhir proses penerima dan penyerahan barang. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Comment Share and and subscribe.